Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Raufajri Urfatin dengan NIM 2241104031124. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas presentasi sejarah kebudayaan Islam lokal yang berjudul Sejarah Islam di Banyumas. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas terkait latar belakang ya. Agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Sebagai teologi, agama terutama yang bersifat samawi merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk menerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara agama dalam dimensi histori berada dalam ruang sosial budaya dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi histori ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entilasi baru yang bersifat kompromistis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat satu berbeda dengan tempat dan masyarakat lain, walaupun masih dalam satu agama. Hal ini karena agama memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Melalui sifat fluiditas kebudayaan, agama memiliki corak tertentu yang menjadi identitas lokal. Nah, penjelasan tadi itu merupakan sedikit latar belakang tentang sejarah Islam di Banyumas. Oke, selanjutnya kita akan membahas potret masyarakat Jateng Barat sampai Selatan Banyumas pra-Islam. Yang pertama kita membahas tentang kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur dan Pajajaran atau Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas ini bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba pada abad ke-15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-14-15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas atau abad 16-19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Ini ketika kita lihat kehidupan sosial politiknya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pada masa pra-Islam ini, kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa. Masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat satu dengan daerah lainnya. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada di kala itu. Sebagai contoh misalnya, aliran sungai Brantas dan Begawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai lain yang umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar sehingga dari sisi kekuasaannya yang terbangun juga relatif kecil atau disebut kadipaten. Itu dari segi kehidupan ekonomi masyarakatnya. Kemudian kita akan membahas Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Yang pertama kita
membahas peran Wali Songo. Di dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa Wali Songo atau 9 wali adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dari pejuang pengembangan Islam atau Islamisasi di Pulau Jawa pada abad ke-15 atau masa Kesultanan Demak. Kata wali dalam bahasa Arab antara lain berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah atau waliullah. Sedangkan kata songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Maka wali songo secara umum diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus diartikan sebagai 9 wali yang dianggap terus-menerus beribadah kepadanya serta memiliki kekeramatan dan kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. Wali Songo artinya 9 wali. Sebenarnya jumlahnya bukan hanya 9. Jika ada seorang wali meninggal dunia atau kembali ke negeri seberang, maka akan digantikan anggota baru. Songo atau 9 adalah angka keramat, angka yang dianggap paling tinggi. Dewan dakwah tersebut sengaja dinamakan Wali Songo untuk menarik simpati rakyat yang pada waktu itu masih belum mengerti apa sebenarnya Islam. Jadi di sini peran Wali Songo itu berdakwah tentang Islam di daerah Jawa. Kata wali itu dalam bahasa Arab berarti pembela ya, atau teman dekat dan pemimpin. Dan songonya itu dalam bahasa Jawa berarti 9. Jadi Wali Songo adalah waliullah atau orang yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah kepadanya serta memiliki kekeramatan dan kemampuan lain di kebiasaan manusia. Jadi itu terkait peran Wali Songo. Nah, keenam angkatan Wali Songo tersebut adalah, yang pertama itu ada Wali Songo angkatan pertama. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tim ini adalah merupakan tim pertama yang dikirim oleh Sultan Muhammad I untuk melakukan ekspansi dakwah ke tanah Jawa. Tim ini dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim yang beranggotakan yang pertama Maulana Ishaq. Ini berasal dari Samarkand. Beliau ahli pengobatan, wilayah dakwahnya di Jawa Timur dan sempat pindah ke Singapura. Kemudian yang kedua Maulana Ahmad Jumadil Kubro, berasal dari Mesir. Yang ketiga Maulana Muhammad Al-Maghribi, berasal dari Maroko. Yang keempat Maulana Malik Israel dari Turki. Yang kelima Maulana Muhammad Ali Akbar dari Iran. Beliau mempunyai ahli pengobatan. Dan yang keenam ada Maulana Hasanuddin dari Palestina. Yang ketujuh Maulana Aliyuddin dari Palestina. Dan yang kedelapan ada Syekh Subakir. Beliau berasal dari Iran dan mempunyai ahli mengusir jin dan makhluk halus. Nah, selanjutnya yang kedua ada Wali Songo angkatan kedua. Pada tahun 1419 Maulana Malik Ibrahim wafat. Ini berakibatkan pada hilangnya sosok pemimpin dalam tubuh tim 9 bentukan Sultan Muhammad I tadi. Untuk menggantikan Maulana Malik Ibrahim, salah satu versi sejarah menyebutkan bahwa Maulana Ishaq meminta Ahmad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat dari negeri Campa untuk membantu dakwah tim 9 tersebut di tanah Jawa. Bahkan karena keahlian yang dimiliki oleh Raden Rahmat tersebut, daulah untuk menjadi ketua tim menggantikan Maulana Malik Ibrahim. Selain karena keahlian yang dimiliki, pertimbangan lain diangkatan Raden Rahmat menjadi ketua karena putra dari Prabu Wikramawardhana, yaitu Raden Kertawijaya, menikah dengan bibinya yang bernama Dewi Anarawati atau Putri Darawati. Dengan adanya hubungan seperti inilah, anggota tim berharap agar Raden Rahmat bisa mengajak Raden Kertawijaya untuk memeluk Islam, atau paling tidak bisa menjadi penghubung antara tim 9 dengan penguasa agar tidak menghalangi kegiatan dakwah tim 9. Jadi pada Wali Songo angkatan kedua yang menggantikan Maulana Malik Ibrahim setelah wafat yaitu
Ahmad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Kemudian selanjutnya susunan anggota tim 9 pasca kedatangan Raden Rahmat itu berubah menjadi yang pertama Raden Rahmat itu sebagai ketuanya, yang kedua ada Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghribi, yang kelima ada Maulana Malik Israil, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliuddin, dan Syekh Subakir. Inilah susunan anggota tim 9 pasca kedatangan Raden Rahmat setelah Maulana Malik Ibrahim wafat. Kemudian yang ketiga ada Wali Songo angkatan ketiga. Pada tahun 1435 ada 2 orang dari anggota Wali Songo angkatan kedua yang wafat, yaitu Maulana Malik Israil dan Maulana Muhammad Ali Akbar. Akibatnya tim 9 mengajukan permohonan kepada Sultan Turki untuk dicarikan 2 orang pengganti yang mempunyai kemampuan setara dengan Maulana Malik Israil dan Maulana Muhammad Ali Akbar. Peristiwa ini menjadi pertanda bahwa hubungan antara penyebar agama Islam di Jawa dengan Kesultanan Turki masih sangat baik, meskipun Sultan Muhammad I sudah meninggal sejak tahun 1421 dan digantikan oleh Sultan Murad II sejak 1421 sampai 1451. Dengan demikian, tim atau Dewan Wali Songo angkatan 3 itu terdiri dari yang pertama Raden Rahmat atau Sunan Ampel, beliau berkedudukan di Surabaya. Yang kedua Maulana Ishaq atau beliau berasal dari Jawa Timur. Yang ketiga Maulana Ahmad Jumadil Kubro berasal dari Jawa Timur. Yang keempat Maulana Muhammad Al-Maghribi berasal dari Jawa Tengah. Yang kelima Ja'far Shodiq berkedudukan di Kudus dan kemudian dikenal dengan nama Sunan Kudus. Yang keenam ada Syarif Hidayatullah, beliau berasal dari Jawa Barat. Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Aliuddin dari Banten juga. Syekh Subakir beliau dari Jawa Tengah. Kemudian yang keempat kita akan membahas tentang Wali Songo angkatan keempat. Memasuki pertengahan abad ke-15, jumlah masyarakat Jawa yang sudah memeluk Islam sangat banyak. Tidak hanya masyarakat biasa, banyak dari adipati pesisir utara Jawa Timur, bagian barat, dan Jawa Tengah bagian timur yang pindah menjadi Muslim. Seiring dengan prestasi yang telah dicapai, beberapa anggota Dewan Wali Songo juga sudah memasuki usia senja. Pada tahun 1462, Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliuddin meninggal dunia, sedangkan Syekh Subakir dan Maulana Ishaq meninggal di tanah Jawa. Praktis dengan wafatnya 2 anggota tim dan hijrahnya 2 yang lain dari tanah Jawa tersebut membuat formasi Dewan Wali Songo mengalami ketimpangan. Karenanya pada tahun 1462 Dewan Wali Songo mengadakan sidang yang keempat kalinya untuk melakukan konsolidasi dan memantapkan kembali formasi Dewan Wali Songo. Berikut susunan dari formasi anggota angkatan keempat. Yang pertama ada Sunan Ampel, beliau menjadi ketua berkedudukan di Surabaya. Dan yang kedua ada Makdum Ibrahim, bertempat di daerah Bonang, Tuban, dan kemudian terkenal dengan nama Sunan Bonang. Yang ketiga ada Maulana Ahmad Jumadil Kubro berasal dari Mojokerto. Yang keempat Maulana Ahmad Al-Maghribi, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Yang kelima ada Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Yang keenam Syarif Hidayatullah, Cirebon, kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh ada Raden Paku atau Gresik, kemudian terkenal dengan nama Sunan Giri. Dan yang kedelapan ada Raden Qasim, berasal dari Lamongan, kemudian dikenal dengan nama Sunan Derajat. Dan yang kesembilan ada Raden Masahid, berasal di Kadilangu, Demak, kemudian dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Itulah susunan formasi anggota Wali Songo yang keempat. Kemudian selanjutnya masuk ke Wali Songo angkatan kelima. Sekitar tahun 1466, Dewan Wali Songo kembali melakukan sidang untuk membahas berbagai persoalan, utamanya menentukan pengganti dari Maulana Jumadil Kubro dan Maulana Al-Maghribi, serta menentukan pengganti dari Sunan Ampel sebagai ketua dewan yang sudah memasuki usia tua.
Sebagai pengganti ketua, Dewan menyepakati Sunan Giri sebagai penggantinya Sunan Ampel. Penunjukan Sunan Giri sebagai ketua menjadi menarik untuk dicermati mengingat bahwa Sunan Gunung Jati dari sisi senioritasnya jelas lebih senior jika dibanding dengan Sunan Giri. Hanya saja dari sisi politis ada kemungkinan posisi Sunan Giri tersebut lebih strategis untuk mendukung proses islamisasi wilayah ujung timur tanah Jawa atau daerah Pasuruan dan sekitarnya yang kurang berkembang jika dibandingkan daerah lainnya. Karena itu, pemilihan Sunan Giri yang merupakan keturunan dari Adipati Blambangan dan berdarah bangsawan Jawa dianggap lebih menjanjikan untuk kesuksesan dakwah daripada memilih Sunan Gunung Jati yang berasal dari tanah Arab sebagai ketuanya. Demikian formasi dari Wali Songo angkatan kelima, yaitu yang pertama ada Sunan Giri, beliau sebagai ketua atau berkedudukan di Giri Kedaton Gresik. Kemudian ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo. Kemudian ada Raden Fatah, dan yang terakhir ada Fatullah Khan. Oke, selanjutnya yang keenam ada Wali Songo angkatan keenam. Formasi Dewan Wali Songo angkatan ke-6 tidak mampu bertahan lama, terutama setelah pada tahun 1478 Raden Fatah dilantik menjadi Sultan Demak Bintoro serta meninggalnya Sunan Gunung Jati. Dalam sebuah rapat, Dewan Wali Songo akhirnya menunjuk anggota baru yaitu Raden Umar Sahid atau putranya dari Sunan Kalijogo sebagai pengganti Raden Fatah dan Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran murid Sunan Kalijogo, menggantikan posisi Fatullah Khan yang pindah posisi menggantikan Sunan Gunung Jati. Yang menariknya dalam formasi ini adalah nama Fatullah Khan diganti dengan nama ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati. Dengan demikian, formasi lengkap Wali Songo angkatan ke-6 adalah yang pertama ada Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati atau Fatullah Khan. Yang keenam ada Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria atau beliau disebut dengan Raden Umar Sahid yang berkedudukan di lereng Gunung Muria. Dan yang terakhir ada Sunan Pandanaran, beliau berkedudukan di Tembayat, Klaten. Itulah formasi angkatan ke-6. Oke, selanjutnya kita akan membahas peran wali dan ulama lokal. Yang pertama ada Syekh Makdum Wali dan Raden Banyak Belanak atau disebut dengan Panembahan Senopati. Jadi sejarah singkatnya, gelar Pangeran Senopati Mangkubumi di Kadipaten Pasir Luhur sangat erat hubungannya dengan sejarah Kesultanan Demak. Asal mula gelar Pangeran Senopati Mangkubumi ini ialah pemberian dari Sultan Demak kepada Raden Banyak Belanak di Kadipaten Pasir Luhur yang bersedia memeluk agama Islam dan membantu menyebarkan Islam di wilayah Pasir Luhur. Akibatnya keseriusan dan kegigihan Raden Banyak Belanak ini dalam menyebarkan Islam, para adipati di sebelah barat dan timur Kadipaten Pasir Luhur semua tunduk pada Adipati Raden Banyak Belanak dan bersedia memeluk agama Islam. Kemudian dalam sejarah Islamnya di tanah Jawa, Demak dikenal sebagai pusat kegiatan para wali dalam menyebarkan agama Islam. Sultan Alam Akbar atau Raden Fatah dibantu oleh para wali dan berhasil mengislamkan tidak hanya tanah Jawa saja, melainkan beberapa wilayah di luar Jawa seperti Maluku dan Kalimantan. Kisah Syekh Makdum Wali ini dan Panembahan Senopati bermula pada kisaran tahun 1472 di mana pada saat itu Sultan Demak memanggil Patih Hedin atau Patih Hussein dan Pangeran Makdum Wali untuk membahas banyak hal, utamanya mengislamkan Kadipaten. Itulah sejarah singkatnya Syekh Makdum Wali dan Raden Banyak Belanak atau Panembahan Senopati di Mangkubumi, Senopati Mangkubumi di Kabupaten Pasir Luhur. Oke teman-teman, selanjutnya yang kedua yaitu Syekh Abdus Somad Jombor Cipete Cilongok Banyumas.
Nah, tokoh lokal penyebaran Islam ini lainnya adalah Syekh Abdus Somad. Beliau adalah ulama yang berasal dari Jawa Barat yang diperkirakan lahir pada abad ke-16. Perkiraan tahun kelahirannya Syekh Abdus Somad ini berasal dari adanya bekas prasasti kayu yang memuat tulisan berbunyi gebyok atau cungkup makam. Ini dibangun tahun 1817 Masehi. Proses pembangunan makam bersama cungkupnya itu dilakukan oleh Kiai Muhammad Nur Zaman yang merupakan keturunan ketujuh dari Syekh Abdus Somad. Dengan demikian, tahun kelahiran Syekh Abdus Somad diperkirakan sekitar abad ke-16 berasal dari proses hitung mundur tahun hidup Kiai Nur Zaman atau sekitar tahun 1817 sampai 7 generasi di atasnya. Petunjuk lain yang adanya hubungan besan antara Syekh Abdus Somad dengan Adipati Joko Kaiman. Dengan demikian masa hidup Syekh Abdus Somad diperkirakan tidak beda jauh dengan Joko Kaiman. Syekh Abdus Somad menghabiskan masa mudanya di Pondok Pesantren Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Karenanya, meskipun dia adalah salah keturunan pejabat di Keraton Cirebon dan memiliki peluang untuk menjadi pejabat di lingkungan keraton, namun ia memilih jalur lain, yaitu menjadi santri dan bercita-cita menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Itulah sejarah singkatnya tentang Syekh Abdus Somad, Jombor, Cipete, Celok, Banyumas dalam mendakwahkan Islamnya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Sebagaimana penyebar Islam lainnya di wilayah Banyumas, sejarah mengenai sosok pangeran atau Syekh Jambu Karang lebih banyak bersumber dari daerah oral daripada manuskrip atau bukti-bukti tertulis lainnya. Dalam konteks ini, kebenaran yang bersifat faktual tidak terlalu menjadi perhatian dalam cerita mengenai Syekh Jambu Karang. Pemaknaan terhadap eksistensi kehadiran seorang tokoh melalui cerita yang bersifat logia lebih ditonjolkan daripada data-data empiris. Mohon maaf, saya ulangi. Pemaknaan terhadap eksistensi kehadiran seseorang atau seorang tokoh melalui cerita yang bersifat logika lebih ditonjolkan daripada data-data empiris. Cerita ini satu orang ke orang lain jauh lebih diyakini keberadaannya daripada pemaparan sejarah yang jelimet dengan berbagai data pendukungnya. Pangeran Jambu Karang adalah sosok yang dikisahkan sebagai penemu daerah baru dan penyebar Islam di wilayah Cahyono atau Purbalingga. Sebenarnya Pangeran Jambu Karang berasal dari daerah Jawa Barat dan putra beliau dari Prabu Brawijaya Mahesa Tandrama, Raja Pajajaran I. Ketika muda, nama Pangeran Jambu Karang adalah Adipati Mendang atau populer dengan Raden Mundingwangi. Sebagai putra mahkota Raden Mundingwangi, tentu berhak menyandang gelar raja ketika ayahandanya wafat. Pada saat jabatan raja beliau sandang, namun jabatan raja tersebut tidak ia teruskan dan justru diserahkan kepada adiknya Raden Mundingsari pada saat menjadi raja, meskipun hanya sesuai Raden Mundingsari bergelar Prabu Linggakarang atau Prabu Jambudipa Linggakarang. Jadi itulah sejarah singkatnya tentang Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin di wilayah Banyumas. Kemudian yang selanjutnya ada Syekh Abdul Kahfi Awal. Jadi sejarah singkatnya Syekh Abdul Kahfi Awal tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan pondok pesantren di Somalangu yang berada di Kebumen, yang merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Berdasarkan data sejarah, Pondok Pesantren Somalangu telah berdiri sejak tahun 1475 Masehi.
Hal ini bisa diketahui dari prasasti yang ada di dalam masjid kompleks pesantren. Jika mengacu pada prasasti tersebut, maka pesantren Somalangu diresmikan pada tanggal 25 Sya'ban 879 Hijriah, atau jika dihitung dengan kalender Masehi itu 4 Januari 1457 Masehi. Pondok pesantren Somalangu didirikan oleh Syekh Abdul Kahfi Al-Hasani atau Syekh Muhammad Islam Al-Hasani. Beliau masih keturunan dari Rasulullah SAW, sebab ayahnya yang bernama Sayyid Abdul Rashid bin Abdul Majid Al-Hasani adalah keturunan ke-22 Rasulullah SAW dari jalur Husain radhiyallahu anhu. Itulah sejarah singkatnya Syekh Abdul Kahfi awal ya. Jadi dia dipisahkan keberadaannya di Pondok Pesantren Somalangu yang ada di Kebumen. Kemudian yang kelima, Syekh Mubin Bulus Pesantren. Nama aslinya yaitu Muhammad Najmuddin Ali Mubin. Beliau adalah salah satu keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masyarakat sekitar lebih sering menyebutnya dengan Syekh Mubin dengan sebutan Mbah Mubin. Beliau diketahui sebagai penyebar Islam yang berasal dari India. Menurut ceritanya, guru Syekh Mubin ini menugaskannya untuk berdakwah ke tanah Jawa, meliputi daerah-daerah sekitar aliran Sungai Progo dan Sungai Serayu. Karenanya, area dakwah Mbah Mubin ini mencakup daerah Kulon Progo hingga Cilacap. Pada sekitar tahun 1646 Masehi, dakwah Syekh Mubin memasuki wilayah Kebumen, tepatnya di daerah Desa Ayam Putih, Bulus Pesantren. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tren Islam moderat. Indonesia merupakan negeri kaum muslim moderat, demikian diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid. Sejak masa pasca Soeharto, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat, diharapkan dapat memainkan peran lebih besar di dalam menyebarkan Islam wasatiyah. Az-Zumardi Azra memandang bahwa Islam Indonesia adalah Islam with a smiling face, yang penuh damai dan moderat, sehingga tidak ada masalah dengan modernitas, demokrasi, HAM, dan kecenderungan lain di dunia modern ini. Awal abad ke-20 ditandai lahirnya gerakan-gerakan Islam yang monumental atau kesan yang menimbulkan sesuatu yang besar. Gerakan Islam tersebut telah mengukir tinta emas baik untuk kebangkitan Islam maupun pergerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia, yang kemudian dikenal dengan organisasi kemasyarakatan Islam. Namun secara umumnya, ormas-ormas Islam tersebut lebih pada dua organisasi Islam terbesar di negeri ini, seperti Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama yang berdiri tahun 1926, tetap menjaga dan memperkokoh posisi dan peranannya dalam dinamika kehidupan umat, bangsa, dan dunia global sebagai kekuatan dakwah dan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Meskipun kini muncul gerakan-gerakan Islam yang tampak lebih memikat hati sebagian umat dengan karakternya yang cenderung militan atau penuh semangat spiritual atau sikap yang melekat pada kitab suci dan ideologis atau politik, namun secara umumnya keberadaan dan peran ormas-ormas Islam yang lahir awal abad ke-20 itu tetap istiqomah dan memberi warna keseimbangan sebagai kekuatan Islam moderat. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama ya, yaitu perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan. NU adalah suatu Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Berakidah Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut salah satu mazhab yaitu Maliki.
Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Sebagai jam'iyah keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, NU memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan komunitas vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, dan komunikasi horizontal atau hablum minannas. Oke, dalam sejarahnya proses lahirnya NU sendiri bermula pada abad ke-20. Dalam kurun waktu tersebut, seseorang yang sangat dinamis yang pernah belajar di Makkah, yakni Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, mengorganisir Islam tradisional dengan dukungan seorang kiai dari Jombang yang sangat disegani, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan bekerja sama dengan tokoh nasionalis seperti Sutorno dalam sebuah kelompok diskusi bernama Islam Study Club. Oke, itu sedikit pembahasan tentang perkembangan NU di Jawa Tengah ya. Kemudian yang kedua ada perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Ormas Muhammadiyah di wilayah Banyumas dan sekitarnya secara kapasitas jamaah tidak sebanyak NU. Akan tetapi jika melihat dari pungutan organisasi melalui lembaga pendidikan dan kesehatan, nampak pesat perkembangannya. Untuk kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas berada di Jalan Gerilya Barat nomor 320 Tanjung, Purwokerto Selatan 53144. Secara umum, masyarakat Muslim Purwokerto dan Kabupaten Banyumas pertama kali mengenal Muhammadiyah adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitul Salam sebelah barat alun-alun Purwokerto pada tahun 1920, dan pengajian ini cukup banyak dihadiri oleh kaum muslimin di sekitar Purwokerto. Menjelang pengajian berakhir, Kiai Dahlan mengajak kepada hadirin supaya mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah di Purwokerto. Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto ini secara yuridis formal ialah pada tanggal 15 November 1922. Sekalipun secara de facto kepengurusan Muhammadiyah cabang Purwokerto sudah dibentuk sekitar tahun 1921. Peresmian cabang Muhammadiyah Purwokerto ini menandai awal lahirnya Muhammadiyah di bumi Banyumas. Itulah sejarah perkembangannya Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Itu awal mulanya karena Kiai Dahlan beliau memberikan pengajian akbar di Masjid Agung dan mengajak kaum muslimin untuk membentuk suatu persyarikatan Muhammadiyah. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas terkait Islam di Banyumas ya. Di sini saya akan menutup dengan kesimpulan dari awal hingga akhir. Oke, proses masuknya agama dan budaya Islam di Nusantara masih diperdebatkan oleh para ahli ya. Siapa dan bangsa mana yang membawa agama ini sampai hari ini masih saling berpendapat. Ada yang mengatakan bahwa agama Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat, dan ada pula yang mengatakan Islam di Nusantara yang membawanya adalah bangsa Mesir, Iran, atau bangsa Arab Hadramaut. Masing-masing pendapat ahli menjadi sebuah teori yang perlu pembuktian lebih lanjut. Namun demikian, sampai dengan abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi, belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. Baru pada abad ke-9 Hijriah atau 14 Masehi, sekitar tahun 1524 hingga 1546, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti, yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdaerah campuran keturunan
berdarah campuran keturunannya raja-raja pribumi, pra-Islam, dan para pedagang Arab. Pendatang Arab. Perkembangan Islam di Pulau Jawa secara umum tidak lain berawal dari sebuah kerajaan di daerah Demak atau disebut Kerajaan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di daerah Demak di daerah Jawa Tengah. Oleh masyarakat sekitar, Demak juga dikenal dengan sebutan Bintoro atau Gelagah Wangi. Kerajaan Demak merupakan bawahan dari Kerajaan Majapahit. Jika dibandingkan dengan umur, Kerajaan Demak jauh lebih muda dari Kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Demak terjadi pada masa Raden Patah, di mana pada masa kepemimpinannya Kerajaan Demak berkembang dengan cepat karena pengaruh dari Wali Songo. Kerajaan Demak kembali mencapai masa kejayaannya pada masa pemimpin Pangeran Trenggowo. Itulah sedikit kesimpulan dari saya, dan ada sedikit tambahan. Jadi dari awal hingga pembahasan akhir ini, proses masuknya Islam di Banyumas itu berawal dari Wali Songo yang tersebar di daerah Jawa, terutama di daerah-daerah Jawa Tengah, itu daerah Banyumas ataupun Kebumen dan lainnya gitu ya. Kemudian dari situlah muncul beberapa persyarikatan atau golongan Islam ya, seperti kayak NU tadi yang sudah dibahas, dan ada juga Muhammadiyah gitu ya. Itulah pembahasan dari saya tentang proses masuknya Islam di Banyumas ya, atau sejarah Islam di Banyumas. Terima kasih. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.